Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Saudara-saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diajak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang kelima ayat 21 dan 22. Sebuah bacaan yang akan menginspirasi kita, mengajak kita, menyadarkan kita, sekaligus juga menantang daya kritis kita dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dan 22. Dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab kami diberi kesempatan lagi dalam hidup kami ini, hari ini, untuk kemudian kami membaca, mendengar, menyimak, memahami, mendengar dengan penuh konsentrasi dan fokus dimanapun kami berada. Apa yang mau Tuhan sampaikan melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 5 ayat 21 dan 22 ini. Bantulah kami ya Roh Kudus, kuasai kami, hati, pikiran, akal budi, iman kami, supaya firman-Mu ini mendorong kami, memotivasi kami, menginspirasi kami, dan membuat kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita simak nasihat Rasul Paulus ini dan saya bacakan untuk saudara. Di ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pagi itu saudara-saudara kasih Kristus, sekitar jam 10 di bulan November tanggal 10, kalau tidak salah tahun 2010. Sekelompok orang berada di satu tempat, tertutup semuanya, pintu dan jendela. Sebuah tempat yang memang eksklusif, katakanlah seperti itu. Tempat di mana sekelompok orang itu dari berbagai daerah berkumpul di situ dengan sebuah keyakinan atas pengajaran pemimpin mereka, bahwa pada hari itu, tanggal itu, tahun itu, dan jam itu, di tempat itu, Tuhan Yesus akan datang menjemput mereka. Saudara kasih Kristus, begitu antusiasnya, begitu mereka bergembiranya, sukacitanya dengan ajaran yang disampaikan kepada mereka itu, mereka dengan rela meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah baik. Mereka rela meninggalkan semua keluarga-keluarga, kerabat, saudara mereka semua. Mereka bersedia mengeluarkan uang. Mereka bersedia untuk mengumpulkan harta mereka supaya mereka bisa bertemu, berkumpul di tempat itu. Dan mereka akan dijemput Tuhan Yesus. Siapa yang tidak mau dijemput oleh Tuhan? Bukankah itu harapan dan kerinduan kita? Bukankah itu tujuan akhir kita? Tetapi apa yang terjadi?
Sekelompok orang itu kemudian dibawa ke kantor polisi. Karena mereka telah menimbulkan sebuah keresahan di masyarakat. Di Amerika Serikat, saudara kasih Kristus, di satu tempat di sebuah bukit, berkumpullah juga sekelompok orang dengan pemimpin mereka, dengan tujuan yang sama, dengan harapan yang sama bahwa pada saat itu, tahun itu, jam itu, mereka juga akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Sebuah aliran, sebuah kepercayaan di dalam kekristenan yang kemudian dipercayai oleh sekelompok orang, sebuah kebenaran, tetapi akhirnya mereka sekitar hampir 100 orang. Mereka mati semua dengan meminum racun. Yesus tidak datang. Yesus tidak menjemput mereka. Dan mereka semua mati. Menyedihkan dan mengenaskan. Saudara, ada banyak sekali ajaran-ajaran yang terdengar di telinga kita, di otak kita, benar. Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman baik di dalam kekristenan maupun di luar kekristenan yang kedengaran bagi kita itu ini tidak salah, ini kehendak Tuhan. Ini benar. Tetapi kemudian ketika yang terjadi adalah bahwa justru yang kita anggap, yang orang anggap itu benar pemahamannya, ajarannya, justru disadari atau tidak disadari mereka sudah tersesat dan disesatkan, bahkan menyesatkan orang lain. Saudara, itulah yang kemudian dilihat oleh Rasul Paulus. Itulah yang kemudian di jemaat Tesalonika pada saat itu Paulus menyadari, melihat langsung, mendengar juga, mengamati bahwa ada ajaran-ajaran yang telah mempengaruhi jemaat itu. Ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang Rasul Paulus ajarkan. Yang terdengar memang menarik, yang terdengar memang benar, lalu kemudian mereka pegang itu dan akhirnya kemudian ajaran Rasul Paulus perlahan tapi pasti bergeser dan tidak dipercaya lagi. Paulus melihat ini sebagai bahaya. Sebab apa yang telah disampaikan, diajarkan, dinasehati oleh Rasul Paulus kemudian tercemar, terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat pada saat itu. Memberikan nasihat-nasihat supaya jemaat Tesalonika itu memakai otaknya, memakai hikmatnya, memakai daya kritisnya untuk tidak gampang menerima ajaran-ajaran yang mereka dengar, yang mereka terima, yang mereka lihat dari rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu. Dan itulah kemudian yang disampaikan di 2 ayat ini, saudara kasih Kristus. Ujilah segala sesuatu. Kita diminta untuk menguji segala sesuatu yang ada, yang datang, yang kita dengar di sekitar kita, di media sosial. Saudara, kalau saudara akrab dengan media sosial, Facebook khususnya atau IG atau sejenisnya, saudara kasih Kristus, saudara akan melihat postingan-postingan yang juga mengatasnamakan mungkin khotbah-khotbah dari berbagai gereja. Lalu kemudian juga ada ajaran-ajaran yang lain
Dan itu kemudian bisa mempengaruhi saudara kasih Kristus ketika kemudian kita hanya mendengar dan menerima begitu saja, tanpa kita saring lagi ajaran-ajaran. Saya mengumpamakan atau menganalogikan seperti ini, saudara. Saudara, tentu kalau kita makan, apa yang kita makan itu tidak langsung kita telan, bukan? Semua yang kita makan pasti akan kita kunyah dulu. Kita membuat makanan itu atau kita kunyah dulu dengan baik, sehingga kalau misalnya ada duri, ada tulang, dan mungkin ada benda-benda yang asing yang bukan makanan, segera kita kemudian menyingkirkannya dari mulut kita. Seperti itulah seharusnya sikap kita terhadap ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Bahwa tidak langsung kita telan, tetapi kita kunyah dulu. Kita dengar dulu. Dan salah satu kunci untuk kita bisa membedakan mana ajaran itu sehat atau tidak, baik atau tidak, membawa damai sejahtera atau tidak, kita harus akrab dengan Alkitab kita. Supaya saudara dan saya tidak dibodohi dan menjadi orang bodoh, dan kemudian tersesat dan disesatkan, bahkan kita menyesatkan orang lain. Karena itu saudara kasih Kristus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik dan benar pasti mendatangkan berkat bagi banyak orang. Yang baik dan benar tidak mungkin menyuruh orang bunuh diri. Yang baik dan benar mau menyatakan bahwa Yesus datang, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa meramal kedatangan Tuhan. Tidak ada yang bisa memastikan kedatangan Tuhan. Ya katakan seperti bisa pencuri. Kita mendengarkan ajaran-ajaran tentang penyembuhan ilahi. Kita mendengar ajaran-ajaran tentang bahasa roh, bahasa lidah, yang betul-betul berbeda pemahaman dengan kita gitu. Tetapi kalau kita kemudian menerima itu dan langsung kita katakan sebuah kebenaran, maka yang terjadi adalah saudara sudah tersesat dan saudara sudah berbeda dari pemahaman iman. Gitu. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Saudara, hidup orang Kristen, dia akan terus memanfaatkan hidupnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, keterampilannya, keahliannya untuk membawa manfaat bagi banyak orang. Tidak mungkin tidak. Orang Kristen yang baik dan benar lebih ingin menghadirkan damai sejahtera dan kebaikan daripada kemudian melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Jauhkanlah diri saudara dan saya dari segala jenis kejahatan. Jadilah berkat sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin orang, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara setiap waktu, setiap saat. Amin. Mari kita berdoa dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah disegarkan lagi iman kami, pemahaman kami. Kami dimotivasi, mendapatkan inspirasi lewat firman Tuhan, lewat apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Tesalonika saat itu, zaman itu. Begitu juga pada kami di zaman ini, di abad kami. Kami juga mengalami begitu banyak pemberitaan-pemberitaan, informasi, ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman dari berbagai sumber, baik yang bernada Kristiani maupun yang bukan Kristiani. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai warga GPIB untuk tetap setia. Bukan hanya di kulit, bukan hanya di permukaan, bukan hanya casing,
tetapi dalam pemahaman iman kami. Ajaran-ajaran yang kami terima selama ini dari khotbah-khotbah pendeta-pendeta GPIB, presbiter GPIB. Kami mendengarkan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh GPIB. Kami boleh belajar tentang tata gereja kami, pemahaman 7 pokok pemahaman iman kami. Supaya dengan demikian kami bisa memfilter apa yang berbeda, apa yang tidak sesuai, dan tidak sepaham dengan kami. Supaya dengan demikian kami betul-betul menjadi warga GPIB yang bertanggung jawab dengan diri kami, keluarga kami, persekutuan kami, dan pemahaman serta ajaran kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, dunia ini. Berkati juga para pemimpin-pemimpin kami, gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi. Kami mohon Tuhan berkati juga seluruh pelayanan-pelayanan kami, kesaksian kami, persekutuan kami. Dan secara khusus kepada Yapendik GPIB yang berulang tahun pada hari ini. Berkati ya Tuhan supaya Yapendik GPIB menjadi berkat dan betul-betul mengevaluasi, lalu kemudian bisa mengadakan inovasi-inovasi yang meningkatkan mutu dan kualitas Yapendik GPIB dimanapun Yapendik GPIB berada. Berkati ya Tuhan supaya kami juga punya kerinduan yang besar, kemauan yang kuat untuk dapat mendoakan, mensupport dengan dana, daya, keterampilan, pengetahuan, pengalaman kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani anak-anak yang sekolah di Yapendik maupun guru-guru dan semua ketua-ketua yayasan Yapendik GPIB. GPIB, Majelis Sinode, semua presbiter, jemaat, dimanapun, berkati ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh hadir dengan membawa ajaran yang benar dan bermanfaat untuk banyak orang. Untuk kehidupan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran dan kekuatan manusia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Amin. Demikian, terima kasih.